Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Special ID. Film ini mengisahkan tentang seorang anggota kepolisian Hong Kong bernama Chen Zilong yang menyamar dan bergabung ke dalam gangster mafia yang paling ditakuti di negaranya. Namun dalam aksinya itu ia harus bertarung mati-matian setelah identitasnya terungkap sebagai mata-mata polisi. Penasaran dengan film ini? Mari kita bahas ceritanya. Film diawali dengan pertemuan 4 orang bos gangster yang sedang membahas kerusuhan yang terjadi di markas mereka masing-masing. Kerusuhan tersebut ternyata adalah ulah salah satu dari mereka yang bernama Chen Zilong. Agar lebih gampang, kita sebut saja dia dengan nama Zilong. 小弟向来吃我的地盘，还害得我上警察局。方向搞錯晒啊！ Zilong sendiri menyerang markas mereka karena ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar sebagai bos gangster. Di saat itu juga mereka tidak terima dengan perbuatannya tersebut, yang kemudian salah satu dari mereka menantangnya untuk bertarung. Setelah Zilong mengalahkan lawannya tersebut, ia pun ingin pergi dari tempat itu. Namun di saat itu juga mereka semua mengeroyoknya dan inilah yang terjadi. Terlihat ia berhasil kabur dari tempat tersebut, yang kemudian ia bertemu dengan atasannya yang bernama Zhang, dan mereka pun kabur dari tempat itu. Di sebuah tempat rahasia, mereka tampak berbincang serius mengenai kekacauan di tempat tadi, yang ternyata mereka berdualah yang merencanakan hal tersebut. Zilong sendiri sudah lama menyamar sebagai ketua gangster dan ia pun adalah sosok lelaki yang sangat menyayangi ibunya, di mana pada saat ulang tahun ibunya tersebut ia merayakan hari spesial itu bersama semua anak buahnya. Namun di balik penyamaran sebagai ketua gangster, ia khawatir jika ibunya tersebut juga terseret dengan semua kasus yang ia lakukan selama ini. Maka dari itu ia pun berencana untuk pensiun menjadi seorang mata-mata kepolisian. Esok harinya ia mengadakan pertemuan dengan ketua senior geng Triad yang bernama Siong. Di saat itu juga Zilong mendapat tugas darinya untuk menangkap salah seorang geng Triad bernama Sunny akibat pembunuhan yang Sunny lakukan kepada ketua gangster lainnya bernama Tuan Nun. Pada saat itu juga Sunny membawa dokumen penting miliknya. Setelah itu Zilong melakukan pertemuan dengan Zhang, yang mana Zhang memberikan tugas yang sama seperti halnya Siong. Zhang menyuruhnya untuk pergi ke Cina dan bergabung dengan kepolisian di sana untuk menangkap seorang Sunny sebagai buronan polisi. Singkat cerita, Zilong yang telah tiba di Cina, ia pun ditemani oleh seorang intelijen kepolisian di sana bernama Fang, yang mana Zilong sendiri akan melakukan misinya tersebut bersamanya. Setelah itu tibalah Zilong di sebuah apartemen sekaligus tempat persembunyiannya. Di sana ia juga bertemu dengan kepala kepolisian bernama Lei. Perlu kalian ketahui bahwa Sunny adalah mantan anak buahnya dahulu di saat dalam satu organisasi yang sama di Amerika.
这算什么计划呀？我一直办事都是很简单啊，约他出来吃吃饭，我的方式去办事。你们怎么办我管。 Malam harinya Zilong memulai aksinya untuk menangkap seorang Sunny dengan mengundangnya makan malam bersama. Sementara itu Fang menunggunya untuk mengamati pertemuan itu. Kemudian tibalah Sunny ke tempat tersebut bersama anak buahnya. 巴拉达，这个是我的 partner。 Di sana, Sunny sangat menghormati Zilong karena memang dulunya ia adalah atasannya dan ia pun menganggapnya sebagai seorang guru baginya. Setelah beberapa lama berbincang-bincang, seseorang tak dikenal menembak salah satu rekan Sunny hingga tewas. Menyadari penembakan tersebut, Fang bergegas mengejar pelaku yang telah merusak rencananya itu. Kembali kepada Sunny yang tampak curiga kalau Zilong adalah pelaku di balik peristiwa tersebut, yang kemudian Sunny menyuruh anak buahnya untuk membunuh Zilong, dan pertarungan pun pecah saat itu juga. Di saat Sunny dan anak buahnya ingin membunuh Zilong di tengah derasnya hujan, Fang datang ke tempat tersebut setelah gagal menangkap pelaku penembakan di tempat itu. Terlihat Fang dengan beberapa anak buahnya berhasil menangkap mereka, yang kemudian mereka semua diringkus ke kantor polisi. Di kantor polisi, Fang menginterogasi Sunny atas kasus pembunuhan yang telah menimpa Tuan Nun. Namun dengan kurangnya barang bukti, ia pun membebaskannya saat itu juga. 说实话，可是我什么都不知道。去验尿，看他有没有吸毒。 Kemudian bertempat di apartemen persembunyian mereka. Zilong dan Fang saling adu mulut akibat kegagalan misi mereka tadi malam. 有证据，你早就抓了他了 ，OK？ 你早就知道他在犯罪，几十个人打你都死不了，出来说句话会死吗？警察有病的。 Setelah itu Zilong dan Sunny mengadakan pertemuan dengan ketua senior Siong untuk menetralisir masalah mereka masing-masing. Di sana pun Siong telah menemukan identitas asli orang yang telah menembak rekannya tersebut, yang ternyata orang misterius itu adalah mantan anak buah Tuan Nun yang tidak terima atas pembunuhan yang telah dilakukan Sunny kepada bosnya tersebut. Dan orang tersebut bernama Dao Feng. Terlihat Siong memberikan alamat persembunyian orang tersebut untuk membereskan masalah yang sekarang ini mereka alami. Kemudian di rumahnya, Siong terlihat berkomunikasi dengan Dao Feng, yang ternyata Siong dan Dao Feng sudah lama menjalin kerjasama. Hal itu dimaksudkan untuk menuntaskan semua tujuan mereka berdua. Beralih kepada Zilong yang memberikan informasi keberadaan Dao Feng kepada Fang, yang kemudian dengan informasi tersebut bisa menangkap orang itu di persembunyiannya. Pada saat ini Zilong melarang Fang untuk menangkapnya hari ini, namun dengan ketidaksabarannya Fang beserta anak buahnya bergegas untuk meringkusnya saat ini juga. Kemudian di saat kepolisian tiba di lokasi penyergapan, Dao Feng mengetahui pergerakan dari mereka, sehingga dirinya memutuskan untuk pindah lokasi di gedung sebelahnya. Di sana pun juga ada Zilong yang ikut serta untuk meringkus Dao Feng, hingga pada akhirnya aksi baku tembak pun terjadi.
Dalam misi tersebut yang hampir saja membuat Zilong tewas, namun dengan sebuah tembakan yang dilancarkan oleh Fang, orang tersebut pun tewas seketika. Singkat cerita, di keesokan harinya, Zilong bertemu dengan Sunny di mana mereka sudah saling memaafkan. Di sana pun Sunny mengajak Zilong bekerja sama untuk membangun sebuah gangster bersama-sama. Hal itu bertujuan untuk melawan ketua senior mereka yang tak lain adalah Xiong. Dengan adanya hal tersebut, Zilong menyetujuinya dan Sunny sendiri berjanji kepada Zilong bahwa dirinya akan memberikan dokumen penting yang ia curi selama ini. Esok harinya di saat Zilong berada di markasnya, ia dibuat kaget dengan terbongkarnya identitasnya sebagai mata-mata kepolisian. Di mana sebelumnya Sunny dan Xiong telah mengetahui identitas Zilong yang sebenarnya. 哎呀妈，这狗拿我成激动了。 什么都不要做，先躲起来，我们一定不会让他跑的。现在已经有了。 Di tempat berbeda, Xiong sendiri berhasil dikepung oleh anak buah Zhang dan mereka pun menangkapnya saat itu juga atas kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan. Kembali kepada Zilong yang iba dengan kondisi ibunya tersebut. Dikarenakan penyamarannya telah terungkap sebagai mata-mata kepolisian, ia tidak menginginkan ibunya terancam dengan hal yang ia lakukan selama ini. Yang kemudian Zilong bergegas pergi menemui ibunya itu. Di tempat berbeda, ibunya sendiri sudah bersama Sunny, yang kemudian Sunny menghajarnya hingga tak berdaya. Tak lama kemudian Zilong tiba di rumahnya tersebut dan melihat ibu kesayangannya sudah terkapar, yang kemudian ia pun bergegas membawa ibunya ke rumah sakit. Melihat hal tersebut yang hampir membuat ibunya tewas, ia pun tidak tinggal diam dan berniat ingin membunuh Sunny. Meskipun Fang dan Zhang berusaha untuk menghalangi niatnya tersebut. 谋杀一个了，陈子龙，虽然我们别打！ Di tempat berbeda, Sunny terlihat sedang memarahi anak buahnya karena sebuah permasalahan yang kemudian Zilong datang untuk membunuhnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat Fang juga berusaha mengejar Sunny dan berniat ingin membantu Zilong sebagai rekannya tersebut. Di tengah aksi di antara mereka, Sunny berhasil mengalahkan Fang, namun tidak dengan Zilong yang berusaha ingin membalaskan dendam atas perbuatan terhadap ibunya. Di akhir aksi mereka, mobil yang dikendarai Sunny terjun bebas yang mengakibatkan mobil tersebut terbakar. Namun tidak dengan Sunny sendiri yang berhasil selamat, di mana ia sedang mencoba bersembunyi dari kejaran Zilong. Di sana Zilong menyangka bahwa Sunny sudah tewas terbakar, yang kemudian ia ingin pergi dari sana. Namun pada akhirnya Sunny mencoba menyerangnya dan pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Di saat pertarungan hidup mati yang berhasil Zilong menangkan, ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Sunny dan lebih memilih untuk menjebloskannya ke penjara. Singkat cerita, 1 tahun setelah kejadian tersebut, Zilong memulai hidup normal dan memilih meninggalkan dunia gangster. Di sana pun Fang memberikan lisensi asli untuk menjadi anggota kepolisian kepadanya. Untuk sekarang ini, ia berhasil mewujudkan impian ibunya untuk menjadi seorang polisi yang sebenarnya. Dan disinilah film pun berakhir. 会看到世界最美的一面。 Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.